Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Masa pandemi seperti sekarang ini banyak kegiatan bermanfaat yang bisa dilakukan untuk menjaga ketahanan pangan secara mandiri. Seperti yang dilakukan oleh prajurit TNI Angkatan Udara Pangkalan Udara SIM Blang Bintang Aceh. Prajurit TNI ini berhasil bercocok tanam sayuran dengan sistem tanam hidroponik. Selain untuk dikonsumsi sendiri, hasil panen juga diberikan secara gratis kepada warga sekitar. Berikut kita simak liputan Al-Hadi Habibi dan juru kamera Fahmi Reza dari Aceh Besar, Provinsi Aceh. Pemirsa, dengan lahan yang terbatas, saat ini banyak sekali alternatif yang bisa dilakukan untuk tetap bisa bercocok tanam, salah satunya dengan metode hidroponik. Seperti yang dilakukan oleh salah seorang anggota TNI Angkatan Udara di Lanut Sultan Iskandar Muda Blang Bintang Aceh Besar, di mana ia berhasil membudidaya tanaman hidroponik, berbagai macam sayuran. Dan saat ini kebetulan saya sedang berada di halaman rumahnya. Dan untuk lebih detailnya seperti apa sih cara budidaya tanaman hidroponik di halaman rumah ini, kita berbincang langsung dengan anggota TNI Angkatan Udara tersebut. Ada Bang Sugeng. Assalamualaikum Bang Sugeng, sepertinya lagi sibuk-sibuk nih. Bang Sugeng, kalau boleh diceritakan mungkin sudah berapa lama mulai bercocok tanam dengan konsep hidroponik ini sendiri, dan dari mana sih awal mula tertarik berhidroponik ini? Berapa lama berhidroponik? Saya udah kurang lebih 1 tahun. Sebelum itu pun saya tertariknya karena dari teman-teman udah mulai duluan, dan hari-hari saya hanya kepengin. Tapi pas suatu saat saya ada waktu pulang ke Jawa, kebetulan rumahnya kawan ini di Bandung. Nah itu saya main ke sana, diajarin secara omongan saja kayak gini. Nah habis itu pas pulang dibawain benih. Jadi mau nggak mau harus saya tanam kan. Nah terus dibilang sama temen ini, nanti saya mau lihat hasilnya kayak gitu kan. Nah pas kembali ke sini saya kepikiran untuk segera membuat. Nah, dan saya berpikir gimana caranya dengan membuat dengan dana yang seminimal mungkin gitu. Dengan cara memanfaatkan seperti styrofoam ini dan seperti aqua botol yang kita lubangin seperti itu. Jadi secara biaya sangat murah meriah begitu ya? Iya, murah meriah, istilahnya kita nggak harus banyak ngeluarin dana untuk menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat penting di dapur itu istilahnya. Mungkin kalau secara nominal bisa menghabis kira-kira nih, bisa berapa palingan habis biaya untuk bisa bercocok tanam hidroponik dengan konsep seperti ini? Karena kalau kita tahu kalau misalnya melalui sistem hidroponik kebanyakan yang menggunakan pipa paralon kan bisa menghabiskan biaya yang cukup besar gitu ya? Iya, kalau pakai pipa terlalu besar dana. Kalau kita ini pakai kemarin beli styrofoam ini harga dijual sih kebanyakan di toko-toko buah harga 5.000 gitu. 5.000. Ya, untuk di dalamnya ini kita kasih plastik seperti ini, plastik hitam supaya air itu nggak mengalir. Plastik-plastik seperti plastik tempat sampah itu yang hitam besar itu, nah kita manfaatkan itu aja yang murah gitu. Berarti ini styrofoam bekas buah begitu ya? Iya betul, bekas buah kita manfaatkan. Terus kemudian sudah dilobangkan untuk bisa disemai tanaman, di tanaman ini ya. Kalau rata-rata untuk waktu panennya sendiri ini bisa berapa lama? Kalau waktu panen setiap sayuran dia membutuhkan waktu masing-masing. Untuk yang paling cepat itu panen seperti sayuran kangkung itu. Nah ini kangkung ini dia udah sangat-sangat bisa panen sekali karena udah tinggi sekali ini. Ini kalau kita perhatikan ada banyak Bang ya sayuran yang ada di halaman rumah Abang ini. Iya, banyak. Ini ada berapa banyak Bang jenis sayuran yang dibudidaya dengan konsep hidroponik ini? Untuk kita sementara ini ada kangkung, ada sawi pakcoy, ada selada, dan ada bayam sama ada seledri. Termasuk juga ada pagoda ya. Mas Sugeng, ini kan ada banyak juga orang yang bercocok tanam melalui metode hidroponik, tapi kadang-kadang tidak membuahkan hasil yang maksimal begitu. Iya. Mungkin dari pengalaman Bang Sugeng sendiri bisa disampaikan apa saja sih faktor yang menentukan atau faktor keberhasilan bisa membuahkan hasil yang maksimal? Kalau faktor keberhasilan sih terutama dari faktor semai, karena kan setiap benih dia punya masa expired masing-masing gitu. Jadi yang kalau dapat yang bibit bagus, dia 1 hari sudah bisa pecah dan harus cepat kena matahari. Kalau kita lambat kena matahari, dia nanti akan tinggi Bang. Namanya kalau di bahasa hidroponik dia kutilang.
kurus tinggi langsing. Nah, itu dia. Jadi kita harus kalau bertahap dari awal tahap semai kita harus memperhatikan udah pecah atau belum benih itu. Kalau sudah pecah harus segera kena matahari gitu. Untuk salah satu faktor keberhasilan menanam secara hidroponik. Nah, setelah itu umur 10 hari atau daun sejatinya sudah keluar, nah itu sudah harus wajib pindah ke air nutrisi gitu. Jadi kalau dia telat ya nanti masa panennya akan mundur itu. Ya, berarti kalau untuk perawatannya sendiri nggak terlalu perawatannya sulit, ya? kita nggak terlalu sulit, cuman mengontrol aja airnya itu masih cukup atau enggak, sama kita ukur kadar ppm-nya untuk Kadar nutrisi tersebut nutrisi. gitu. Ya. Dan memang lahan yang terbatas ataupun juga tidak memiliki lahan yang cukup luas bukan menjadi persoalan juga untuk tetap bisa bercocok tanam di halaman pekarangan rumah Anda mungkin pemirsa, dan salah satunya Anda bisa melakukannya dengan metode hidroponik. Dan apalagi saat ini juga di tengah pandemi COVID-19, mungkin hal ini juga bisa menjadi salah satu upaya juga untuk menjaga ketahanan pangan secara mandiri. Dari Aceh Besar, Al Hadi Habibie, Fahmi Reza, Metro TV.